Banyak teman-teman yang mengirimkan video beliau ini yang membahas tentang berbagai macam bahasan yang diduga menyimpang. Mulai dari tentang konsep surga neraka yang katanya tidak ada, tentang hukum karma, kemudian tentang ruh, dan berbagai macam bahasan yang lainnya. Dan penyimpangan ini begitu halus, susah untuk diketahui, khususnya bagi orang-orang awam. Karena dikemas dengan istilah-istilah yang kelihatan ilmiah atau ilmu tingkat tinggi. Diistilahkan bahwa ini adalah kajian tasawuf, kajian orang-orang yang sudah pada tingkat tertentu, tidak untuk pemula dan lain sebagainya. Dan kalau para sahabat mendengarkan kajian-kajian saya, kemudian membaca buku yang terbaru sekalipun tentang pengembangan diri, itu sudah masuk di situ. Itu artinya apa? Artinya saya sudah merespon semua buku itu. Ada buku apa yang terbaru? Pasti saya tahu. Ini saya sudah bicara konsep kehidupan tingkat tinggi. Hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa. Yang belum dewasa, jangan dengerin dulu kajian. Dan saya lebih kaget lagi, ternyata beliau ini adalah orang yang sangat awam. Mari kita simak video berikut ini. Quran surat Al-Qari'ah. Sayang sekali, surat Al-Qari'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Kok Al-Qari'ah hari kiamat? Padahal Qari itu adalah pembaca laki-laki. Qari'ah pembaca perempuan. Pakai alif lam itu kata benda. Menjelaskan bahwa Al-Qari'ah itu si pembaca. Jadi Al-Qari'ah itu artinya apa? Pembaca. Pembaca apa? Pembaca kitabmu. Kalau kalian sudah berhasil membaca kitab amalmu sendiri, kalian itu sudah jadi Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah, apakah pembaca itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah apakah pembaca itu? Diulang 3 kali. Kesalahan yang beliau lakukan itu bukanlah sabkul kalam atau kepleset lidah. Kita tentu tahu bedanya orang yang kepleset lidah dengan orang yang memang salah paham, gagal paham, atau tidak paham. Jelas di sini beliau tidak bisa membedakan antara kata qara'a dengan qara'a, antara qari pembaca laki-laki atau qari'ah pembaca perempuan. Sedangkan kata al-qari'ah itu dari kata qara'a, yaqra'u, artinya mengetuk. Jadi kalau al-qari'ah itu artinya pengetuk. Di antara turunan maknanya nanti adalah hari kiamat. Dan kesalahan seperti ini tidak harus para kiai, bahkan tidak perlu santri tingkat tinggi. Cukup anak-anak ibtidaiyah yang sudah mulai belajar bahasa Arab, mereka akan tahu bahwa ini adalah kengawuran tingkat tinggi. Maka di sini izinkan saya untuk menyeru lembaga-lembaga Islam, MUI, kemudian lembaga dakwah di NU dan Muhammadiyah, termasuk pihak yang berwenang yaitu Kemenak, mari kita bersama-sama membentengi akidah umat ini. Karena ini bukan lagi cuma masalah khilafiyah, ini jelas penyimpangan. MUI itu punya wewenang untuk menurunkan fatwa. Masalah Palestina, kemudian turun fatwa ketika ada seorang yang menistakan agama, makan daging bab 1 dengan membaca bismillah, kemudian diturunkan fatwanya. Kalau yang seperti itu kena fatwa, mereka ini seharusnya lebih kena fatwa. Kalau kemudian timbul kekhawatiran MUI terlalu ikut campur, berpihak pada kelompok tertentu, baiklah, kalau memang tidak mau demikian, hendaknya kalau ada penyimpangan-penyimpangan seperti ini, diadakan dialog, diskusi, debat, supaya masyarakat tahu. Karena kalau kita hanya men-state seperti ini, banyak pihak mengatakan, itu kan versi Anda, belum ketemu langsung dan sebagainya. Kadang kami memberikan penjelasan sejelas-jelasnya bahwa pendapat ini menabrak bukan hanya mayoritas, bahkan kesepakatan para ulama. Itu saja masih ada yang bela. Maka alangkah baiknya kalau MUI, baik tingkat pusat atau daerah, jika ada pihak yang dicurigai menyimpang seperti ini, undang dalam meja diskusi, supaya masyarakat bisa mengetahui tentang penyimpangan pemikiran tersebut. Dan untuk membantah penyimpangan seperti ini, tidak butuh orang benar-benar alim. Biarkan kami, para santri-santri, para penuntut ilmu ini yang turun gunung. Dan saya sangat yakin, masih lebih banyak lagi mereka yang lebih siap daripada saya dengan keilmuan yang jauh lebih siap. Dan mohon ini disebarkan agar pihak-pihak terkait bisa paling tidak memfasilitasi debat terbuka, adakan rutin setiap pekan, kalau tidak setiap bulan. Undang mereka yang sudah menyampaikan ceramah-ceramah yang meresahkan. Dan tradisi adu argumen dan pendapat di meja diskusi itu bukanlah hal yang tercela. Itu dilakukan oleh para ulama-ulama kita sepanjang sejarah untuk menjaga kemurnian agama ini. Dan agama kita itu agama data, agama ilmu yang siap diuji dengan kajian, bukan agama dogma yang kemudian hanya kita terima lalu kita telan mentah-mentah untuk kita imani.